Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa Padang, yang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Fatwa TV rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program live interaktif mengenal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Sufyan Baswedan M. Hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan akan kita ikuti bersama program live interaktif mengenal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini pemateri kita Al-Ustaz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya Ustaz? Hayakumullah, alhamdulillah sehat, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Baik Ustaz, insyaallah akan kita mulai sore hari ini pada kesempatan kali ini dengan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami Ustaz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, tafadhol bagi Anda yang ingin bertanya nanti dapat bertanya secara langsung di WhatsApp call 0821 7060 887 untuk WhatsApp call selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tafadhol Anda yang ingin bertanya seputar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, sembari menunggu pertanyaan yang telah masuk, akan kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui website. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya, anak seorang akhwat sedang kuliah di bidang kesehatan. Ada suatu mata kuliah harus menyingkap bagian tangan dan kaki saat praktek akupuntur. Sedangkan dosennya seorang laki-laki. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustadz? Tafadhol. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi yang bertanya di sini sepertinya mahasiswa atau mahasiswi kedokteran gitu ya. Nah, Ustaz. Dan dia dalam salah satu mata kuliah harus menyingkap tangan ataupun kakinya. Nah, Ustaz. Dan yang akan melakukan terapi akupunktur itu, atau mungkin ada dosen, baik dosennya langsung yang mengerjakan atau dia hanya mengawasi. Tapi intinya di sini akan tersingkap sebagian dari auratnya. Yang anak tangkap sih seperti itu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau menurut jumhurul ulama dari madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Darurat ya. Artinya nggak ada pilihan lain. Nah, adapun menurut ulama Hanafiyah dari madhabnya Imam Abu Hanifah, memberikan rukhsah bagi lengan wanita ya, yang ketika dia sedang beraktivitas itu biasanya akan tersingkap bagian lengannya, maka diperbolehkan, khususnya apabila memang ada keperluan untuk menyingkap. Nah, di sini memang itu adalah keperluan ya, karena untuk belajar. Walaupun kalau dikatakan darurat sih belum sampai ke tingkat darurat. Karena darurat itu akan menimbulkan kerugian pada jiwa seseorang ataupun pada harta seseorang dalam kadar yang besar, sehingga kalau tidak dia kerjakan, dia akan mendapatkan kerugian yang besar tadi pada hartanya atau pada jiwanya. Sehingga kasus ini sih belum sampai ke tingkat darurat. Namun bisa dikategorikan sebagai hajah atau keperluan. Jadi kalau memang ada dugaan kuat, manakala si wanita ini tidak melakukan hal itu, dia akan dianggap tidak lulus dalam mata kuliah itu, maka sebatas, ini catatan penting sekali ya catatannya ya, sebatas bagian yang memang harus dibuka, dia
mudah-mudahan mendapatkan rukhsah di situ, mendapatkan keringanan. Tapi ingat, sebatas bagian yang harus dibuka. Misalnya, yang akan diakupunktur pada pergelangan sini, yang biasa ada jam tangannya misal ya, saya kan tidak tahu. Tapi misalnya bagian sini, ya sudah, jangan disingkap sampai ke siku, karena nggak ada keperluan dia untuk menampakkan selebihnya, nggak ada keperluan. Jadi tetap berlaku hukum asal. Ya, tapi kalau yang diperlukan adalah bagian tengah-tengah, ya sudah, sampai di bagian yang diperlukan saja. Ya, yang lainnya ditutup. Begitu. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustadz berikan, yang pada intinya bahwa diperbolehkan ya apabila itu memang benar-benar dibutuhkan dan sebatas yang dibutuhkan saja ketika membuka aurat tersebut. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengundang Anda semuanya untuk bergabung di kesempatan kali ini dalam program live interaktif mengenal akhlak Rasulullah SAW bersama Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tafadhol Anda dapat bergabung di kesempatan kali ini 0821 706087 untuk WhatsApp call. Dan sembari menunggu penelpon, alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk dengan Bapak Rizal di Singkawang. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Rizal. Bapak Rizal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Awan Ustaz, ana mohon penjelasan Ustaz yang kejadian yang di akhir-akhir Ramadan di Masjidil Haram itu, apakah itu memang doa khotimul Quran atau apa Ustaz? Mohon penjelasan. Sekian jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Bapak Rizal yang ada di Singkawang ini bertanya terkait kejadian di Masjidil Haram di akhir bulan Ramadan, ini doa apa yang dibacakan Ustaz? Tafadhol. Terus terang saya tidak bisa memastikan yang dimaksud kejadian itu apa itu. Kalau memang yang dimaksud adalah imam membaca doa yang cukup panjang di malam ke 30, biasanya khatmul Quran itu di tarawih yang ke-29. Karena mereka mengantisipasi bulan Ramadannya tidak genap tapi hanya 29 hari. Sehingga biasanya setelah pada tarawih yang ke-29 itulah ada yang namanya khatmul Quran. Jadi kalau memang doanya itu dibaca setelah menyelesaikan surah An-Nas, berarti itu yang diistilahkan dengan doa khatmul Quran. Tapi kalau yang lain, saya kurang tahu kejadian apa yang dimaksud di sini. Tapi kalau setelah imam menyelesaikan surah An-Nas, ya dari kan diurutkan itu, biasanya malam 29 itu, atau malam pokoknya sholat tarawih yang ke-29 lah ya. Itu biasanya membaca juz ammah. Ya, kalau juz ammah sudah selesai, maka sebelum imam itu ruku, ada sebagiannya, tidak semuanya, sebagian besar ya akan membaca doa khatmul Quran. Setelah itu baru ruku. Ya. Nah. Baik. Jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah Ustadz berikan kepada Bapak Rizal yang ada di Singkawang. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari apa yang telah beliau tanyakan tadinya. Pemirsa rahimakumullah, kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Dari website ini ada Ibu Ridawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang istri dengan kelebihan rezeki yang ia miliki sehingga 70% ia takut menanggung biaya sekolah anak-anaknya, yang ingin ditanyakan, jika anak berniat dalam rangka mengikuti Ibunda Khadijah, apakah anak akan mendapatkan pahala dan akan berasa orang yang kita cintai Ibunda Khadijah? Barakallahu fikum. Baik, ini berarti bertanya seorang istri yang memiliki kelebihan harta, Ustaz. Nah, ini bagaimana jika menanggung biaya sekolah dari anak-anak? Sampai 70% gitu ya. Nah, Ustaz. Ya, bagus-bagus aja. Allah akan berikan pahala yang besar. Karena itu bukan kewajiban, namun dia dengan sukarela. Ya. Itu bagus sekali.
dia ingin meneladani Bunda Khadijah, bagus. Yang penting dasarnya adalah keikhlasan ya lillahi ta'ala. Baik. Nah. Taib, jazakumullah khair atas jawaban terkait Ibu Ridawati. Baik, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya pemirsa sembari menunggu penelpon yang masuk. Tentunya kami masih menunggu Anda semuanya di 0821 706087 untuk WhatsApp call. Pertanyaan berikutnya dari Nur Hasanah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum uang kas dalam arisan? Setiap peserta itu setiap bulannya selain membayar iuran wajib pasti ditambahkan uang kas. Nah, uang kas itu diperuntukkan untuk jalan-jalan atau makan-makan yang akan dilaksanakan pada akhir arisan. Apabila ada peserta arisan yang tidak mengikuti acara tersebut, apakah peserta arisan berhak meminta haknya? Uang kas yang dia setorkan itu dikembalikan atau posisi dia digantikan? Misal mau jalan-jalan dan tidak bisa lalu digantikan adiknya. Syukron, begitu Ustaz. Ya, ini tergantung dari akad awalnya ya. Kalau akad awalnya itu donasi, artinya dia nyumbang gitu aja lah, nyumbang lepas. Untuk apa? Ya untuk nanti makan-makan bareng-bareng. Berarti kan ini jatuhnya seperti sedekah. Ya bersedekah, nggak boleh tarik lagi sedekah itu. Tapi kalau ini sifatnya yang ikut serta yang bayar. Yang tidak ikut serta maka tidak perlu membayar. Ya berarti ketika dia tidak jadi, dia boleh minta ditarik lagi. Kecuali manakala penggagalan itu setelah panitia beli tiket misalnya atau sewa tempat, sudah ada biaya yang dikeluarkan, sudah terlanjur pesan catering, kemudian dia membatalkan, ya dia harus terikat dengan konsekuensi karena di sini kan panitia tidak salah. Awalnya dia merencanakan untuk membeli tiket buat si fulan, untuk membooking tempat tinggal untuk si fulan atau menyediakan konsumsi. Nah, setelah itu sudah dipesan, uang sudah keluar, tiba-tiba si fulan membatalkan. Walaupun judulnya adalah yang ikut yang kena keharusan membayar, tapi kan di sini sudah terlanjur ada uang yang keluar. Lain halnya kalau dia membatalkan sebelum panitia mengeluarkan biaya apapun, maka dikembalikan oleh panitianya gitu. Jadi tergantung kesepakatan awalnya, harus dibuat kesepakatan yang jelas dulu di antara mereka supaya tidak ada sengketa nanti. Taib, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Yang pada intinya ya kembali lagi bahwa kesepakatan awalnya itu seperti apa begitu Ustaz. Iya. Baik, pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk. Ini ada Ibu Am Yurnis dari Sumba. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Am Yurnis. Waalaikumsalam Pak Ustadz, mau nanya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya zikir setelah sholat Pak Ustadz. Kalau habis sholat kita kan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kalau sholat subuh kan sama maghrib 10 kali tutup ya, kalimat itu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan yang sholat asar apakah sama juga seperti itu? Baik Ibu. Baik. Yeah. Baik, terima kasih jazakillah khair Ibu Am Yurnis yang ada di Sumba. Bertanya terkait kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah pada saat zikir sholat asar apakah juga dibaca 10 kali seperti sholat subuh dan sholat maghrib? Ya, itu kembali kepada adanya perbedaan di antara para ulama ketika menjelaskan kapan mulainya zikir petang. Kan zikir pagi dan sore atau pagi dan petang kan ya. Kalau paginya setelah sholat subuh, nah petangnya itu mulainya setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib. Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau memang kita mengikuti yang selepas sholat asar, ya berarti kita bacanya selepas sholat asar. Yang 10 kali itu. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan itu selepas sholat maghrib, ya berarti kita baca selepas sholat maghrib. Yang dirojihkan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin
hafizahullah adalah dimulainya selepas sholat maghrib. Beliau beralasan dengan beberapa riwayat yang di situ disebutkan selepas sholat maghrib, begitu. Tapi sekali lagi ini masalah yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan kita dituntut untuk berlapang dada dalam menyikapi perbedaan ini. Ya, tidak perlu kita memperuncing khilaf ini. Ini masalah yang sederhana. Mau selepas sholat asar nggak ada masalah, atau ingin selepas sholat maghrib juga tidak ada masalah biidznillah azza wajalla. Taib, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Ustaz berikan kepada Ibu Amyurnis di Sumatera Barat yang bertanya terkait zikir la ilaha illallah wa la syarikalah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan beliau. Baik pemirsa, kita bergeser ke penanya berikutnya. Ada Ibu Kris dari Bekasi. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustadz, saya mau menanyakan ini Ustadz, kalau kita mau tidur kan kita baca doa yang dituntunkan Rasulullah SAW itu. Terus kalau kita sudah baca zikir itu terus masih belum bisa tidur, apakah kita bisa masih baca zikir-zikir yang lainnya Ustadz? Baik. Itu aja Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terakhir Ibu wabarakatuh. Kris yang ada di Bekasi. Nah, ini bertanya terkait zikir sebelum tidur jika sudah selesai dibaca, kemudian belum bisa tidur dan membaca zikir yang lainnya, ini apakah boleh atau tidak Ustaz? Tafadhol. Ya, barakallahu fiik, bagus. Ya, bukan cuman boleh, bagus. Karena ada zikir yang sifatnya mutlak, ada zikir yang sifatnya muqayyad. Yang Ibu baca tadi adalah zikir yang muqayyad. Zikir yang ditentukan tempatnya, waktunya, jumlahnya, tata caranya. Ya, seperti zikir menjelang tidur, bacaannya itu, kemudian jumlahnya sekian-sekian. Ya, ketika seseorang sudah mengamalkan itu, tapi kantuk belum kunjung datang, ya dia bisa membaca zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Kan Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah memuji orang-orang yang senantiasa berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Nah, Ibu sudah dalam keadaan berbaring namun belum datang ngantuk. Ya baca ada zikir berapa? Bebas. Ya, mau tasbih, mau tahlil, mau tahmid, mau takbir, mau sholawat, mau istighfar, bebas. Nah, barakallahu fiik. Fikum barakallahu jazakumullah khair atas jawaban yang telah Ustaz berikan ya, ini kepada Ibu Kris yang ada di Bekasi yang bertanya terkait masalah sebelum tidur. Baik, penanya berikutnya ada Bapak Hendra dari Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV Bapak Hendra. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Ini mau nanya Ustaz. Ini kan saya kan seorang laki-laki. Katanya pendapat yang terkuat kan laki-laki itu kan wajib sholat di masjid berjamaah. Tapi kan saya ini ada pengaruh gimana ya, ada penyakit pencernaan itu mengakibatkan bau mulut yang kronis itu. Tapi di lain sisi kan ada hadis kalau kita bau mulut itu jangan mendekat ke orang yang sholat berjamaah. Jadi gimana solusinya? Apa saya uzur salat jemaah atau gimana? Itu Ustaz. Terima kasih. Tapi sebelum ditutup teleponnya, bau mulutnya itu permanen atau temporer? Ini termasuk permanen, kata dokter itu. Saya itu kena penyakit GERD itu, katanya susah untuk sembuh. Jadi bau mulut itu selalu ya, selalu tercium ya. Iya, tercium. Baik, masjid yang biasa tempat antum sholat, ada bagian terasnya enggak? Yang itu tidak di ruang utama tapi di teras, tapi tetap masih bisa mendengar bacaan takbirnya imam, bisa melihat gerakan makmum. Ada. Ada. Ya, itu insya Allah bisa menjadi solusi ya, karena kan ketika itu terpisah dengan tembok, terpisah, berarti kan bisa dikatakan bau itu tidak akan tercium oleh orang yang sholat di bagian dalam masjid. Kalau ada, saya tidak tahu tadi. Kalau gini Ustaz gimana? Misalnya saya pakai masker aja gimana? Ya nggak apa-apa, boleh. Iya. Ya, walaupun memang itu ada rukhsah betul. Jadi adanya bau mulut ya
Baik bau mulut itu karena penyakit bawaan atau karena dia sedang terapi sehingga dia mengonsumsi bawang misalnya, atau mengonsumsi sesuatu yang menimbulkan bau mulut dan dia dalam keadaan berobat, maka itu menjadi rukhsah memang untuk tidak datang ke masjid. Apabila baunya itu demikian menyengat, maka tidak boleh ke masjid. Ya, karena akan mengganggu orang yang sedang sholat. Dan itu bisa dikiaskan kepada apa yang antum alami ini. Kalau memang baunya menyengat ya. Iya, karena gini, pas saya sholat itu kan kelihatan betul jemaah yang kiri kanan saya itu kan terganggu gitu ya. Oh ya, sudah, nggak apa-apa, Bapak dapat uzur kalau begitu, insya Allah. Kalau nggak bisa sholat di teras masjid, di bagian yang terbuka sehingga sirkulasi udaranya itu langsung keluar, maka Bapak tidak mengapa, tidak berjamaah di masjid. Ya, nah. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum. Barakallahu jazakallahu khair Bapak Hendra yang ada di Lampung atas pertanyaan yang telah diberikan. Mudah-mudahan jawaban yang telah saya berikan tadi menjadi jawaban yang terbaik tentunya. Pemirsa, kita bergeser ke penanya berikutnya. Dari website. Ini ada Rian Fajar di Jawa Timur. Assalamualaikum, semoga Anda dan seluruh kru Fatwa TV selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya tentang ganti rugi pada tindakan yang tidak disengaja. Sependek pengetahuan saya, ganti rugi ini dijatuhkan pada perkara-perkara yang bersifat kerugian material. Namun tidak saya temukan penjelasan tentang kerugian non material. Dan jika saya amati, yang saya maksud adalah contoh yang dikerjakan oleh ulama tersohor di negeri ini. Kerugian non-material seperti silap lidah, keliru dalam berucap, diperbaiki dengan klarifikasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbaikan dalam salah ucap itu cukup dengan klarifikasi yang apa yang sebenarnya terjadi atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Ya agak sulit untuk mengatakan cukup dengan klarifikasi ataukah tidak cukup. Kembali kepada apakah memang benar kesalahan ucap itu menimbulkan kerugian material yang memang real ya, yang nyata, ataukah tidak. Ketika itu memang benar menimbulkan kerugian material, ya perlu ada pihak yang menaksir kerugiannya di sini, pihak yang independen. Bukan dari yang menggugat, bukan dari yang tergugat, bukan. Harus pihak yang independen yang mengerti masalah itu. Misal, ada seseorang memberikan review yang jelek tentang produk orang lain. Kemudian, gara-gara review itu, orang ini mengklaim dirinya jadi rugi. Pelanggan dia jadi kabur semua. Tadinya saya rame begini-begini, saya mengalami kerugian 100 juta nih dalam 1 bulan ini. Nah, ini kan dia mendakwakan dirinya mengalami kerugian. Dan kerugian itu bukan sesuatu yang kasat mata. Kalau kasat mata itu seperti misalnya seseorang mengendarai kendaraan gitu ya. Tiba-tiba remnya blong terus nabrak motornya orang. Motor lagi di pinggir jalan, ditabrak, hancur itu motor. Itu kan kelihatan nyata gitu ya. Tapi ketika kerugiannya adalah berkurangnya pelanggan misalnya, menurunnya omset. Nah ini kan perlu ada pembuktian dulu, tidak kasat mata, tidak langsung bisa ditimpakan kepada akibat orang ini. Mungkin juga ada masalah lain. Nah ini artinya perlu ada pihak ketiga di sini yang menjadi semacam yang memberikan asesmen gitu ya, apakah memang yang diklaim itu benar-benar gara-gara omongannya si fulan ataukah tidak seperti itu. Kalaupun dia berpengaruh, sejauh mana pengaruhnya. Nah ini saya tidak bisa katakan cukup ataupun tidak cukup, jadi harus dilihat dari kasus per kasus. Cuman tadi tidak dijelaskan salah satu tokoh di negeri ini itu dalam kasus apa, saya masih kurang jelas tadi ya apa yang dimaksud itu. Jadi saya nggak bisa berikan jawaban yang pasti di sini. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Rian Fajar yang ada di Jawa Timur.
Pemirsa rahimakumullah, saat ini Anda sedang mengikuti program live interaktif mengenal akhlak Rasulullah SAW bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan M. Hafizullah Ta'ala. Dan sudah ada penelpon yang masuk, ada Ibu Yumi dari Ciamis. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau tanya masalah ini Pak Ustadz, istighfar. Sayyidul Istighfar ya, apakah betul Pak Ustadz kalau misalnya kita selalu mendawamkan Sayyidul Istighfar, kita pasti dijamin masuk surga Pak Ustadz? Baik. Baik Ibu, cukup. Terima kasih. Jazakillah khair. Ibu Yumi yang ada di Ciamis bertanya terkait Sayyidul Istighfar. Apakah jika kita membaca Sayyidul Istighfar ini bisa masuk dalam surga? Tafadhol Ustaz. Ya, kalau tadi pertanyaannya bukan apakah kita bisa masuk dalam, cuman apakah kita dijamin. Nah, kalau dijamin itu perlu ada syarat-syarat lain yang kita harus penuhi, Bu Yumi ya. Selain itu juga ada penghalang-penghalang yang harus kita singkirkan. Karena semua janji Allah, semua iming-iming yang disampaikan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, dalam hadis Nabi, itu semuanya ada syaratnya. Ada syarat dan ketentuannya. Di antara syaratnya adalah keikhlasan dalam mengamalkan. Ya, kemudian harus sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar tidak menjadi bid'ah. Yang ketiga, dia juga harus menjauhi kezaliman. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa. Jangankan membaca Sayyidul Istighfar, amalan yang jauh lebih penting, lebih urgent dari itu, sholat, puasa, sedekah, ya itu bisa jadi kita tidak bisa menikmati pahalanya manakala kita ini banyak zalim sama orang lain. Makanya Nabi mengatakan ada orang yang bangkrut, bangkrutnya di akhirat bukan di dunia. Jadi saya tidak katakan nggak menjamin, tapi juga tidak saya katakan itu menjamin. Itu bagian dari yang dijanjikan oleh Allah. Kalau memang ada ya hadisnya, saya tidak ingat ada hadis seperti itu ataukah tidak, saya tidak ingat. Kalau memang ada hadisnya dan hadisnya itu valid, maka kita harus ingat bahwa ini semua ada syarat dan ketentuannya. Tauhid mesti kita jaga. Ya, ibadah-ibadah yang wajib harus kita jaga juga. Karena kalau orang mengamalkan sunnah namun dia meninggalkan yang wajib, tidak mungkin dengan mengamalkan sunnah ini dia terjamin. Karena kan membaca Sayyidul Istighfar itu paling banter hanyalah sunnah. Tapi kalau kita habis berbuat dosa, kita wajib istighfar, minta ampun. Di luar itu hukumnya sunnah. Selepas sholat wajibkah beristighfar? Tidak, sunnah. Ya, mau tidur misalnya atau mau ini atau mau itu, wajibkah beristighfar? Tidak. Kecuali kalau dia habis berbuat dosa, dia wajib istighfar karena itu adalah bagian dari taubat. Nah, jadi sesuatu yang hukumnya sunnah tidak akan menjamin keselamatan seseorang kecuali kalau dia sudah bereskan yang wajib. Selama yang wajib belum beres, nggak bisa dijamin oleh yang sunnah. Jadi ini termasuk syarat dan aturan yang kita harus ikuti. Wallahu a'lam. Nah, Taib, jazakumullah khair atas jawaban yang Ustaz berikan. Untuk Ibu Yumi yang ada di Ciamis, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari beliau terkait Sayyidul Istighfar tadi. Pemirsa, selanjutnya ada Ibu Srianti yang ada di Jambi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya mau bertanya. Ini di luar tema kayaknya ya Pak Ustadz ya. Ya silakan Bu, nggak apa-apa. Boleh kan? Boleh, ya, boleh. Boleh. Kan ada anak di pondokan itu, tapi kok sampai orang tua itu sampai nggak ngerti tuh anaknya itu hamil di luar nikah gitu loh Pak. Ya, begitu saja ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Terima kasih atas jawabannya. Yang ditanyakan ya. Bagaimana Bu? Pertanyaannya gimana Bu? Pertanyaannya apa Bu? Oh, yang pertanyaannya yaitu gimana hukuman orang tuanya gitu loh Pak, Pak Ustadz. Hukum apa artinya
apakah orang tuanya Ya, berdosa? artinya orang tua kedua orang tuanya gimana, istilahnya di mata Allah itu gimana itu maksudnya gitu loh Pak Ustadz gitu ya. Iya. Apa itu yang dibilang orang tua tuh dayus apa gimana ya Pak Ustadz ya? Di pondokan tuh maksudnya di penginapan gitu, Bu? Enggak, maksudnya di pesantren kan itu dimasukkan di pesantren gitu loh Pak. Oh, ada anak perempuannya sekolah di pesantren, tapi tiba-tiba anaknya hamil di luar nikah. Betul itu Pak Ustadz. Oke, baik. Nah, terus hukumannya kedua orang tua itu gimana itu nanti gitu? Baik. Ya. Baik Ibu Srianti, jazakallah khair. Ibu Srianti yang ada di Jambi ini bertanya terkait masalah seorang orang tua ya yang qadarullah memiliki anak sudah dimasukkan ke pesantren namun hamil di luar nikah. Nah, ini bagaimana nanti nasib kedua orang tuanya ini? Tafadhol Ustaz. Ya, pada dasarnya ketika anak itu sudah balik, ya sudah mencapai usia balik, maka dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Orang tua tidak bertanggung jawab selama orang tua tidak menjadi penyebab dosa tersebut dan tidak membantu si anak untuk berbuat dosa, tidak memfasilitasi si anak untuk berbuat dosa. Dari yang tadi diceritakan, saya tidak melihat ada kesalahan yang jelas dari pihak orang tua, ya, karena sebatas yang tadi diceritakan oleh Ibu penelpon tadi, anaknya sudah ditempatkan di pesantren, dan pesantren itu bukan tempatnya orang maksiat. Pesantren itu adalah tempatnya orang belajar, tempatnya orang yang menjaga dirinya. Lain dengan tempat yang anak itu bisa keluyuran, bisa pacaran, atau di kampus-kampus yang itu campur baur laki perempuan, di sekolah-sekolah yang campur baur laki perempuan. Kalau itu yang dilakukan oleh orang tua dan dia juga tidak mengawasi, anak itu terlambatkah pulang sekolah, tidak diantar jemput, dibiarkan pulang dengan pacarnya, ya ini jelas tanggung jawab orang tua. Tapi yang saya pahami, dunia pesantren tidak seperti itu. Yang ada di benak saya ya ketika dengar kata-kata pesantren, ya pesantren itu harusnya dipisah, laki sendiri, perempuan sendiri. Mereka juga ada pengawasnya, ada istilahnya musyrifnya, disakan di asrama. Ketika terjadi, ada kemungkinan oknum-oknum memang bermain di situ, ya, atau ada juga kemungkinan lain orang tua salah dalam menempatkan anaknya di pesantren. Jadi pesantren ini hanya menjadikan itu sebagai kedok, bukan dikelola oleh orang-orang yang baik. Ya, jadi ini oknum pesantren judulnya, bukan pesantren pada umumnya. Ya, kita akan mendengarkan ya ada kiai yang mencabuli santriwatinya, masuk berita, ada itu terjadi. Tapi kan itu oknum, ya oknum. Kalau dia adalah korban dari oknum gurunya, oknum kiainya, ya orang tua tidak berdosa. Namun orang tua harus menggugat, harus minta yang bersalah ini, yang teledor ini harus mendapatkan hukuman. Kalau dia itu membiarkan setelah dia tahu anaknya dihamili di luar nikah, baru dia masuk kategori dayuth. Ya, tapi kalau dia mengingkari hal itu, kemudian dia memprotes secara memproses secara hukum misalnya agar si pelaku ini diganjar dengan hukuman yang berat, ya dia sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Kan toh tidak ada orang tua yang sengaja membiarkan anaknya, kecuali orang tua yang sakit jiwa ini kalau ada seperti ini. Namun yang saya pahami itu akan berbeda hukumnya ketika orang tuanya sudah tahu kemudian dia membiarkan saja. Ya udah biar aja hamil situ, biar aja. Nah, ini baru dayuth namanya. Gitu. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Ibu Srianti yang ada di Jambi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari apa yang telah beliau tanyakan. Pemirsa rahimakumullah, selanjutnya ada Bapak Abdul Syukur di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV.
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Bapak. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan, ini Ismail Abdul Syukur ya, dari Lampung Utara, Ustaz ya. Di tempat saya ini baru ini ada kejadian, tapi gini saya. Istri orang itu meninggal, langsung orang keluarga itu cari taruh ya, untuk dipakai tahlilan sampai 7 hari itu turut ya. Artinya taruh itu nggak dibawa pulang lagi. Yang saya tanyakan hukumnya begini ya. Apa yang punya taruh itu dapat dosa dari bidah seperti ini, Ustaz ya. Dan yang Itu taruh, yang kedua sebentar Pak. Ya. Itu dia punya persewaan taruh atau bagaimana? Iya, ya. Dalam yang maksud saya itu yang punya persewaan taruh itu dapat dosa apa enggak gitu. Iya. Udah Pak, itu pertanyaannya. Yang kedua Ada lagi? pertanyaan gini ya. Ada lagi, saya ini kan nyumbang juga ya. Yang kematian itu karena tetangga ya. Tetapi niat saya kan akan bantu keluarga korban yang tinggal kan. Apakah anaknya, apakah anaknya sama istrinya udah duluan kan. Tapi kenyataan begini, saya yang berlaku di sini kan sumbang itu dipergunakan untuk acara tahlilan itu, apakah potong kambing, ayam, segala macam lah gitu. Jadi gimana kita dapat pahala di sisi Allah, atau dapat dosa gitu. Baik. Iya. Baik. Terima kasih, Ustaz ya. Baik, Bapak Abdul Syukur, jazakumullah khair yang ada di Lampung ini bertanya bagaimana jika seorang pengusaha terop, nah ini ada job, mendapatkan job orang mau tahlilan sewa terop, hajatan untuk tahlilan, nah juga kita ingin menyumbang untuk membantu, tapi ternyata mungkin digunakan untuk tahlilan, nah ini bagaimana Ustaz? Iya, terkait dengan yang menyewakan terop, dia tidak berdosa asalkan ada syaratnya nih ya. Asalkan niat dia menyewakan di sini adalah untuk mencari rezeki halal saja. Karena kan sewa menyewa itu sesuatu yang halal hukumnya. Dan terop itu sesuatu yang memiliki manfaat yang mubah. Benar, dia bisa disalahgunakan. Semua bisa disalahgunakan. Ya, orang punya SPBU pun bisa disalahgunakan. Ada orang beli, dimasukin dalam botol, dipakai untuk bakar-bakar, itu namanya penyalahgunaan. Tapi pada dasarnya BBM itu manfaatnya boleh, mubah. Terop juga manfaatnya mubah untuk menaungi agar tidak kepanasan, tidak kehujanan. Selama niatnya dia adalah saya menyewakan sesuatu yang mubah, saya tidak ada maksud untuk mendukung acara-acara yang saya meyakininya sebagai bid'ah. Walaupun yang nyewa tidak meyakini sebagai bid'ah ya, tapi yang menyewakan di sini meyakini itu acara bid'ah. Cuman maksud saya menyewakan bukan untuk mendukung acara. Saya hanya ingin bermuamalah secara halal saja. Sewa menyewa secara halal, maka tidak mengapa, tidak berdosa di sini. Demikian juga Bapak yang nyumbang, kalau niatnya untuk meringankan, maka Bapak mendapatkan pahala dari niat Bapak. Dalilnya apa? Dalilnya hadis sahih yang sangat terkenal. Nabi menceritakan ada seseorang yang bertekad untuk sedekah. Maka dia keluar membawa sekeping uang dirhamnya. Dia berikan kepada seseorang. Dia kira orang ini orang yang layak mendapat sedekah. Dia berhusnudzon seperti itu. Maksudnya dia bersedekah kepada orang yang memang butuh dikasih sedekah. Ternyata dia adalah seorang pencuri. Orang pun berbicara kasak kusuk. Tadi malam ada pencuri dikasih sedekah. Dia mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu alas sariq. Kemudian dia bilang, saya akan sedekah lagi nih malam ini. Dia bawa lagi satu keping dirhamnya, dia berikan kepada seorang wanita, dikira layak mendapatkan sedekah. Ternyata dia, mohon maaf, tuna susila, PSK. Orang-orang pada kasak kusuk. Tadi malam ada, mohon maaf, pelacur dikasih sedekah. Dia pun tidak tahu kalau itu adalah PSK. Tapi dia bersyukur kepada Allah, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Dia bersedekah lagi dan ternyata jatuh ke tangan orang kaya. Nah, setelah 3 kali mungkin dalam tanda kutip salah alamat sedekahnya, tapi maksud dia bersedekah kepada orang yang memang pantas mendapatkannya, ternyata Allah menerima. Jadi kalau niat Bapak, saya bersedekah untuk meringankan pihak keluarga yang ditinggal, Bapak tetap akan mendapatkan pahalanya. Adapun setelah itu mereka menyalahgunakan, itu urusan mereka. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khair atas jawaban yang telah Ustaz berikan untuk Bapak Abdul Syukur yang ada di Lampung.
Pemirsa rahimakumullah, selanjutnya ada Ibu Farida yang ada di Payakumbuh. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, Ustadz, ya ingin tanya ya Ustadz, mengenai Iya Bu, ya. Mengenai apa? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu suara gitu, televisinya ya, dikecilkan, ikut suara telepon aja Ibu. Ya Ustadz. Gini Ustadz, dalam kitab Bulughul Maram, salat kalau azan subuh sudah berkumandang, maka tidak ada salat sunat selain salat sunat fajar. Bagaimana kedudukan hadis itu Ustadz, dan apa maksudnya itu? Baik. Ya, Baik Ibu Ustadz, Farida. ya, terima kasih Ustadz. Ya, jazakumullah khair. Waalaikumsalam jazakallah khair Ibu Farida yang ada di Payakumbuh bertanya terkait dengan hadis apabila azan subuh berkumandang maka semua sholat diberhentikan untuk sholat sunnah fajar. Nah, ini bagaimana derajat hadisnya Ustaz? Sebentar ya. Saya mesti cek dulu soalnya tidak ada redaksi dalam bahasa Arabnya, jadi saya perlu cek dulu. Kalau yang saya hafal ya, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Apabila iqamatus shalah sudah berkumandang, maka tidak ada salat kecuali salat yang fardu. Namun tadi redaksinya adzan ya. Nah, Ustaz. Adzannya adzan fajar lagi ya. Nah, Ustaz. Allahu a'lam, saya belum menemukan hadis yang dimaksud. Mungkin bisa ditanyakan lagi di kesempatan lain dengan menukilkan lafadznya ya. Karena kita tidak bisa mencari kalau tidak dalam bahasa Arabnya, agak susah. Terjemahan itu kan bisa banyak kemungkinannya gitu. Baik Ustaz, Allahu a'lam. Pertanyaan Ibu Farida dari Payakumbuh tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir kita di perjumpaan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas waktu yang telah Ustaz berikan dan juga ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di kesempatan kali ini dalam program live interaktif mengenal akhlak Rasulullah SAW. Mari bergabung bersama kami dengan menyisihkan sebagian harta Anda ke nomor rekening yang tertera di layar Anda saat ini. Dan tetap ikuti program Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jam dan waktu yang telah dijadwalkan. Ikuti beberapa sosial media yang telah terverifikasi atau juga dapat mengunjungi www.fatwatv.id, Dewan Fatwa atau www.dewanfatwa.com. Mengakhiri seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jazakumullah khairan katsiran. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.